Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah ya. Silakan adik-adik yang masih menggunakan tas dilepas tasnya, yang masih menggunakan topi dilepas topinya, keluarkan bukunya, pulpennya ya. Nah, oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa biar pertemuan kita pada hari ini menjadi berkah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa. Selanjutnya kakak akan absen ya. Silakan dengar namanya masing-masing. Siti Nur Aziza, Rahmat Hidayat, hadir? Iya, Yeni Purnamasari, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, jadi adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang sikap tanggung jawab, sikap kejujuran, bagaimana cara kita meningkatkan rasa percaya diri kita dan peduli kita kepada lingkungan sekitar kita. Oke, nah di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Iya, betul sekali, tentang moral-moral Pancasila. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan penerapan moral-moral Pancasila tersebut ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di pembahasannya ya, seperti itu. Mengapa sih sebelum kita masuk pembahasannya kita harus mengetahui dulu apa sih manfaat kita mempelajari hal tersebut? Kenapa kita harus mengetahui apa sih tanggung jawab? Mengapa kita harus mengetahui apa itu sikap perilaku yang jujur? Kenapa? Ada yang tahu tidak? Ada. Oke. Betul sekali ya. Jadi kenapa kita harus mempelajari, mengetahui sikap tanggung jawab seperti apa itu, biar kita bisa menjadi orang-orang ya yang dapat bisa menerapkan rasa tanggung jawab seperti apa, bisa mengetahui bahwa ketika kita menerapkan perilaku jujur itu akan bagus pula hasilnya kepada diri kita sendiri. Ketika kita menerapkan kedisiplinan dalam diri kita sendiri, kita akan ya bisa membantu diri kita dalam memudahkan dalam menjalankan keseharian kita seperti itu ya. Jadi sangat penting mempelajari hal-hal tersebut. Nah, untuk itu ada yang tahu apa itu sikap tanggung jawab atau konsep bertanggung jawab itu seperti apa? Ada yang tahu tidak? Silakan. Oke ya. Nah, jadi konsep bertanggung jawab itu ialah berkaitan dengan jawab. Berarti bertanggung jawab ialah dapat menjawab bila ditanyai tentang segala sesuatu perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka kita harus mempertanggungjawabkan dengan apa yang telah kita lakukan tersebut. Contohnya, ketika kita disuruh membersihkan lingkungan sekolah kita ya, membersihkan lingkungan sekolah kita, maka kita bertanggung jawab untuk mengerjakannya ya, salah satu. Nah, seperti itu. Yang kedua, misalnya contoh kecilnya, misalnya Siti Nur Aziza mau ke sekolah, besok akan diadakan, misalnya besok akan diadakan yaitu upacara bendera ya. Nah, Siti Nur Aziza pada saat itu akan bertugas. Nah, jadi Siti Nur Aziza langsung bertanya pada guru, "Bu, saya besok akan datang tepat waktu pukul 7.30. Nah, Nur Aziza sudah menjelaskan tentang perbuatan dan sudah menyatakan tentang bahwa dia akan melakukan hal tersebut. Maka besoknya Siti Nur Aziza harus mengerjakan tersebut ya. Misalnya Nur Aziza harus datang tepat waktu, dan itu merupakan salah satu sikap tanggung jawab Nur Aziza bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuatkan, dia dapat mengerjakannya ya, seperti itu. Jadi itu contoh kecilnya buat adik-adik sekalian ya. Seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita menerapkan rasa kedisiplinan kita ya, seperti itu. Apa sih yang harus dilakukan dalam menjelaskan kedisiplinan kita? Jadi, yang pertama dan terpenting, ketika kita mau menerapkan rasa kedisiplinan kita, atau kita dapat mengatur ya, mengatur apa? Mengatur waktu kita. Misalnya, hari Senin saya pergi sekolah pukul jam-jam sekian. Nah, selanjutnya ketika saya pulang sekolah, saya membaca buku sekitar 10 menit, lanjut tidur siang. Nah, habis itu membantu orang tua. Maka kita harus bisa mengatur waktu kita. Dan itu merupakan salah satu konsep agar kita bisa menjadi orang lebih baik dan dapat memudahkan kita dalam mengerjakan
apa yang kita inginkan seperti itu. Jadi kita harus bisa mendisiplinkan waktu kita, ya. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya bisa seperti itu? Maka kita harus meningkatkan pengetahuan kita. Jangan kita hanya mau belajar terus ya. Namun kita juga harus diselingi dengan kegiatan-kegiatan lainnya bisa sehingga dapat membantu kita dalam mengembangkan diri kita sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya jadi seperti itu ya, rasa disiplin itu seperti itu, memanajemen waktu contohnya seperti itu. Nah, kakak sudah memberikan contohnya. Siapa yang tahu sih apa sih secara umumnya itu disiplin? Ada yang tahu tidak? Ya. Ada. Nah, jadi adik-adik, disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Nah, maksudnya di sini ketika peraturan sudah ditetapkan, kita wajib mengerjakannya selagi itu baik ya. Nah, itu ketaatan berarti kesediaan kita hati secara tulus dan ikhlas untuk menepati setiap peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Jadi ketika kita sudah mematuhi guru sudah menerapkan peraturan di sekolah, di dalam kelas, maka kita wajib mematuhinya. Misalnya, tidak boleh ada yang bicara ketika guru menjelaskan di dalam kelas, maka kita wajib mematuhinya karena itu bagian dari rasa disiplin kita. Contoh keduanya, di lingkungan sekolah kita, pihak sekolah sudah memberikan waktu masing-masing. Misalnya kita keluar main di pukul 9.40, maka kita harus menetapi peraturan tersebut. Tidak boleh kita keluar main belum waktunya, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi ketika misalnya sedang belajar tidak ada gurunya, namun jam keluar main belum ada, mending kita buat kelompok dalam kelas, belajar bersama seperti itu, atau kita ke perpustakaan yang hal-hal yang bermanfaat. Tidak usah kita keluyuran di luar tidak jelas. Nah, seperti itu. Oke, sudah paham ya? Nah, selanjutnya jadi ketika kita mau menerapkan rasa disiplin kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu ya, seperti itu. Nah, ya, selanjutnya nilai moral tentang kejujuran ya, seperti itu. Nah, ada yang tahu tidak apa sih itu kejujuran atau perilaku jujur seperti apa? Ada yang tahu? Ya. Nah, jadi jujur adalah perkataan atau lisan yaitu yang sesuai dengan berita yang kita dengar atau berita yang telah kita terima, seperti itu, yang disampaikan oleh orang lain ataupun diri kita sendiri. Jadi ketika kita mendengar sesuatu atau omongan atau berita dari orang lain ataupun dari teman kita, orang tua kita, maka kita harus mengucapkannya, tidak boleh kurang dari apa yang mereka katakan atau tidak boleh menambahkan perkataannya. Misalnya kita diperintahkan misalnya Salsa Dinda disuruh sama orang tuanya bahwa untuk meminta izin kepada Bu, saya meminta izin untuk tidak hadir hari ini karena orang tua saya sedang mau berangkat ke kota ya. Nah, jadi seperti itu. Jangan Salsa Dinda menyampaikan kepada gurunya, Bu, saya mau minta izin karena kan orang tua saya sedang sakit. Nah, itu tidak boleh karena itu kita sudah tidak berkata sesuai dengan apa yang telah kita dengar dari orang tua kita, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa menerapkan rasa kejujuran kita, tidak boleh berbohong. Seperti apa sih itu kejujuran? Maksudnya ya kita tidak boleh seperti apa itu kejujuran, maka kita harus berbicara sesuai dengan apa adanya ya. Jangan kita menambahkan, itu merupakan satu sikap kebohongan lagi ya, seperti itu. Ya, selanjutnya bagaimana cara kita meningkatkan rasa percaya diri kita ya. Nah, jadi adik-adik, cara kita untuk meningkatkan rasa percaya diri kita yaitu pertama kita harus membangun rasa keberanian kita. Jangan belum kita melakukan kita sudah aku takut, aku tidak bisa seperti itu, aku tidak mampu seperti apa yang dilakukan teman-teman saya. Jangan. Jadi adik-adik, cara kita meningkatkan rasa percaya diri kita dimulai dengan rasa keberanian kita. Jadi kita tidak boleh pesimis begitu, atau tidak boleh maksudnya mengalah duluan atau menyerah duluan sebelum kita melakukannya. Misalnya seperti ini, Rahmat Hidayat kan terpilih sebagai salah satu pemain futsal usia dini.
Nah, namun Rahmat Hidayat bilang, Bu, saya tidak bisa main futsal, Bu, tidak bisa sehebat mereka, Bu. Saya takut, Bu, takut mengecewakan, Bu. Tidak boleh seperti itu. Jadi bahwa ketika kita sudah terpilih, maka kita sudah diseleksi, berarti kita sudah orang-orang terbaik seperti itu ya. Jangan kita menyerah duluan sebelum kita mengerjakannya, seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi kita harus berani dulu sehingga dapat membangun mental kita, rasa percaya diri kita, seperti itu. Bagaimana cara kita mau bisa melakukannya kalau kita sudah takut duluan, seperti itu. Jadi kita harus meningkatkan rasa keberanian kita dulu ya, seperti itu. Tidak boleh menyerah duluan ya. Ya, paham adik-adik? Jadi untuk meningkatkan rasa percaya diri kita harus membangun keberanian diri kita. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah, karena salah itu merupakan bagian dari proses untuk kebenarannya, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita bisa meningkatkan rasa peduli kita kepada sesama kita. Nah, di Indonesia kan kita sudah tahu bahwa kita dikenal dengan sikap toleransi, gotong royong, musyawarahnya, seperti itu ya. Jadi ketika misalnya ada teman kita yang kesulitan, ya seperti itu, ketika kita bisa membantu, kita bantulah teman kita. Misalnya kayak tadi Rahmat Hidayat tidak punya pulpen. Nah, Aziza punya 2 pulpen. Aziza meminjamkan pulpennya. Itu merupakan salah satu rasa peduli kita ya, seperti itu. Nah, terus di lingkungan keluarga kita, bagaimana cara kita meningkatkan rasa peduli kita pada keluarga kita? Kita sudah tahu bahwa di hari Minggu kan libur. Bantulah orang tua kita, entah kita mau membersihkan atau bantu yang lainnya, seperti itu. Jadi bisa meningkatkan rasa peduli kita, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Jadi kesimpulannya pada hari ini, ketika kita bertanggung jawab, bisa disiplin, bisa menerapkan perilaku jujur, mempunyai percaya diri yang baik, serta peduli kepada orang dengan baik, seperti itu. Jadi kita bisa menjadi orang-orang yang insya Allah ya bisa sukses di dunia dan di akhirat, seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik seperti itu. Saya harapkan pada adik semuanya jangan pernah takut untuk memulai hal yang baru ya, karena itu merupakan awal dari proses kita, merupakan awal dari kesuksesan kita, dan merupakan awal untuk mencapai apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Jadi kita harus tetap ya semangat belajarnya ya, dan bertanggung jawab apa yang telah kita lakukan ya, seperti itu. Oke, mungkin pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Akhir kata dari kakak, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.